Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada sore hari ini kembali melanjutkan kajian fikih kita, ya. Sekarang kita akan membahas tentang ini ya, sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, ya. Di sini penulis kitab Mabadi' Fiqhiyah ya menuliskan soal question. Mas sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Apa saja sunnah-sunnah yang mengikuti faraid? Apa saja sholat sunnah? Apa saja sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu? Oke. Namun sebelum itu, saya mau share yang ini dulu. Bentar. Bentar. Saya share sebentar. Bentar ya. Bentar. Kita ngomongin tentang sholat, kok gini sih? Sholat faraid. Sholat rawatib. Sholat rawatib. Sebentar, mana yang pengen saya share tadi, mana sih? Astagfirullahaladzim. Bentar. Baik nih. Oke. Yuk kita tulis bersama ya. Tulis bersama. Bentar. Sholat. Udah keluar ya? Sudah, Ustaz. Nah, ini. Sholat sunnah rawatib. Yuk ditulis yuk. Ditulis semuanya ya. Sholat sunnah rawatib. Yaitu sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang biasa kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nih ya. Jadi kalau dengar istilah sholat sunnah rawatib, itu adalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Oke? Kalau mendengar istilah qobliyah, itu artinya sebelum. Berarti sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Itu sholat sunnah qobliyah. Adapun sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Paham ya? Qobliyah itu sebelum, ba'diyah sesudah. Oke, Kakak Rara, Kakak Zara, Kakak Dinda, Abang Rashid, Abang Abdullah, Kakak Hafsah, Abang Fatih, Abang Aska, dan Abang Obay, dan yang lainnya. Kalau mendengar istilah qobl atau qobliyah berarti sebelum. Kalau ba'diyah sesudah. Oke, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Kenapa sih Allah
mensyariatkan, menyuruh kita, tapi ini sunnah ya. Namanya sunnah berarti dikerjakan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan, ya nggak berdosa. Namanya juga sunnah. Hanya saja, ya sayang kalau pahalanya nggak kita dapatkan, ya kan? Sayang. Jadi kita mulai sekarang sedikit atau pelan-pelan, ya pelan-pelan diamalkan sholat sunnah rawatib ini, ya pelan-pelan. Ya, misalnya aku sekarang mau setelah sholat maghrib itu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah dirutinkan. Ya, dalam mungkin sebulan dulu mau merutinkan sholat sunnah ba'diyah maghrib selama sebulan. Nanti ditambah lagi setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib mau mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh selama sebulan. Nah, kayak gitu pelan-pelan. Oke ya, biar kita terbiasa mengerjakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini fungsinya itu sebagai penyempurna dan penambal kekurangan apabila terjadi pada sholat fardu. Ya, jadi terkadang kita sholat tuh nggak khusyuk, apalagi pikirannya bola misalnya atau main game, nggak khusyuk, cepet-cepetan, ya kan? Nah, padahal seharusnya nggak boleh cepet-cepetan. Nggak boleh. Oke ya. Karena ada syaratnya apa? Rukunnya waktu itu apa? Ada tumak ninah. Ya, kalau cepet-cepetan nggak ada tumak ninahnya nggak sah sholatnya. Oke ya. Tapi misalnya memang eh, nggak bisa terlalu khusyuk misalnya, kurang khusyuk ya. Kita tahu ya khusyuk itu bukan rukunnya sholat ya. Yang rukunnya sholat adalah tumak ninah. Misalnya sholat kita kurang khusyuk, sholat isya misalnya kurang khusyuk. Kemudian kita sholat sunnah ba'diyah isya. Nah, sholat sunnah ba'diyah isya itu bisa nambelin kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita mengerjakan sholat isya. Kayak gitu. Oke ya, ditambal, disempurnakan. Oleh karena itu, kita perlahan, pelan-pelan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Oke, jadi yang kita kerjakan tidak hanya sholat fardu saja, ya, melainkan sholat sunnah rawatibnya pun kita kerjakan. Baik, di sini dalam sehari semalam, ya, dalam sehari semalam, sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 22 rakaat. Ini hanya sholat sunnah rawatibnya ya, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu ada berapa? Yuk dijawab. Kalau sholat fardu ada berapa selama sehari satu malam? Ada berapa rakaat? Ada 17. 17 Ada Ustazah. 17. Adapun sholat sunnah rawatib ini berjumlah 22 rakaat. Yuk ditulis. Apa saja 22 rakaat ini? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. Ditulis ya. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ustazah ulangi. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya.
4 tambah 4, 8. 8 tambah 4 berapa? 8 tambah 4, 12 Ustazah. 12. 12 tambah 2 berapa? 14 Ustazah. 14 tambah 2, 16 Ustazah. 16 tambah 2, 18 18 tambah 2. 20 Ustazah. Ya, 20 tambah 2 lagi, 22 rokaat. 22. 22 rokaat. Itu jumlah semuanya ya, sholat sunnah rawatib. Nah, 22 ini oleh para ulama dibagi lagi, adik-adik. Dibagi menjadi dua tingkatan. Dibagi lagi menjadi dua tingkatan, dua level. Sholat sunnah rawatib muakkadah ditulis. Dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Ya, jadi dari 22 yang kita tulis tadi, yang kita sebutkan tadi, dibagi menjadi dua lagi. Oke, sholat sunnah rawatib muakkadah, yaitu sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dikerjakan. Yang ditekankan untuk dikerjakan. Ya, lebih lebih disarankan lagi untuk dikerjakan. Oke ya, itu sholat sunnah rawatib muakkadah, sholat sunnah rawatib muakkadah. Nah, sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghair muakkadah. Ya, kesunahannya tidak ditekankan. Kalau yang pertama tadi yang rawatib muakkadah, kesunahan untuk mengerjakan itu ditekankan untuk dikerjakan. Adapun yang kedua ghair, ada kata ghair, ya, ya tidak terlalu ditekankan. Baik. Sekarang yang sholat sunnah rawatib muakkadah. Dari 22 itu, yang sholat sunnah rawatib muakkadah itu ada 10. Yang dari 22 itu, yang sholat sunnah rawatib muakkadah ada 10. Ditulis apa saja. Nah ini, yang 10 ini kita pelan-pelan mengerjakannya. Kita pelan-pelan merutinkannya. Misalnya dalam sebulan ini aku aku mau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, setiap sholat setelah selesai sholat maghrib kita kerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib kita rutinkan. Kalau sudah terbiasa kita bisa lanjut ke misalnya 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Atau kalau mau nggak perlu menunggu sebulan, langsung saja pelan-pelan hari ini aku mau sholat sunnah ba'diyah maghrib sama sholat sunnah ba'diyah isya misalnya. Masya Allah, ya. Atau 10 rakaatnya ini tetap apa namanya langsung dikerjakan semuanya, Masya Allah, pahalanya banyak. Oke ya, jadi di sini yang 10 rakaat apa saja? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, ini yang muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ada sholat zuhur kan 4 rakaat tuh. Nah, yang ditekankan untuk dikerjakan yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Oke ya, jadi yang sholat sunnah rawatib muakkadah jumlahnya ada 10. Ya, jumlahnya ada 10 yang muakkadah. Berarti yang ghair muakkadah ada berapa nih? Sisa dari 22 kalau diambil 10 berarti ada yang ghair muakkadah ada berapa? 12. Ada 12. Oke ya? Nah, ada 12. Nah, yang 10 rakaat ini diusahakan kita kerjakan setiap harinya. Oke ya? Jadi selain sholat fardu, maka kita diperintahkan atau disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Yang ghair muakkadah kalau mau dikerjakan ahlan wa sahlan, nggak masalah. Oke ya, dapat pahalanya juga.
Oke, dapat pahalanya juga. Baik. Coba sekarang Kak Zahras, yuk dibaca sholat sunnah rawatib yang muakkadah ada berapa Kak Zahra? Ada 10 Ustazah. Oke, sebutkan. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang Oke, kedua 2 rakaat setelah zuhur. Yang oke. ketiga 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah isya. Yang kelima 2 rakaat setelah sebelum subuh. Sebelum subuh, Asanti. Ya, sekarang ada Abang Fatih. Sudah ditulis belum 10 rakaat yang sunnah rawatib muakkadah? Sudah ditulis, Abang Fatih? Iya, Oke, yuk baca tulisannya. 10 rakaat iya. sholat sunnah rawatib muakkadah. Yuk dibaca Bang Fatih. Tulisannya dibaca. Mana Abang Fatih? Yuk Kak Dinda dibaca tulisannya Kak Dinda. Tulisan yang mana? Yang sholat sunnah rawatib muakkadah yang jumlahnya 10 rakaat. Yang 2 rakaat sebelum duhur itu? Ya, ya. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Subuh. Oke. Itu jumlahnya jadinya berapa itu Kak, Kak Dinda? Jumlahnya berapa yang Kakak baca tadi? 10. 10 ya. Ini adalah sholat sunnah rawatib muakkadah. Oke ya, sekali lagi di sini ada, yuk Kak Rara ya, tulisannya dibaca yuk. Yang sholat sunnah rawatib muakkadah yang jumlahnya ada 10. Di unmute dulu sayang. 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat setelah isya. Yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Iya, terima kasih Ahsanti. Nah, kalau kita perhatikan yang lagi tadi, balik lagi yang 22 rakaat tadi, sholat sunnah rawatib kan seluruhnya 22 rakaat. Kalau kita perhatikan, ini nggak ada, lihat nih ya, nggak ada sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah sesudah asar nih, lihat nih, sesudah asar tidak ada, ya. Kemudian nggak ada juga sholat sunnah, ya, setelah subuh. Masih ingat nggak ada waktu itu Ustazah pernah ngasih tahu itu waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, tepatnya adalah sholat sunnah mutlak. Masih ingat nggak ya? Iya. Iya. Ya Ustazah. Iya. Apa? Di antaranya apa? Sholat, Di sholat sunat antaranya setelah sholat sholat asar. setelah maghrib. Oke. Iya, Ya. Nah, setelah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat asar itu tidak boleh. Kemudian sholat yang dikerjakan juga setelah sholat subuh. Nah, makanya nggak ada di sini. Oke ya? Itu nggak ada. Oke ya? Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat. Ya, di sini maksudnya adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu nggak ada sebab apapun. Oke ya. Tapi kalau ini adalah sholat kodok, kodok itu sholat fardu yang terlewat waktunya, maka nggak apa-apa. Dikerjakan setelah selesai sholat asar nggak masalah. Misalnya terlewat mengerjakan sholat duhur, terlewat mengerjakan sholat duhur karena ada sebab tertentu misalnya. Oke ya, bukan disengaja ya. Kalau disengaja jelas kita berdosa, tetapi kita tetap mengerjakan, tetap wajib mengkodok sholat duhur. Tapi kalau tertinggalnya karena tidak ada kesengajaan, ya,
Walau semua insya Allah nggak berdosa, tetapi wajib dikodok. Nah, dikodoknya boleh, dikodok itu diganti. Oke ya, digantinya boleh setelah sholat asar. Nah, dalam hal ini nggak masalah. Oke ya, dalam hal ini nggak masalah. Kalau mengerjakan sholat setelah asar, setelah sholat asar. Begitupun dengan setelah sholat subuh. Ya, misalnya terlewat sholat isya misalnya. Ya kan, kemudian masuk waktu subuh mengerjakan sholat subuh, kemudian mengkodok sholat isya. Tidak mengapa. Cuma bedanya kalau kita meninggalkannya dengan sengaja, kita mendapat dosa, ya kan? Kalau tidak, tidak mendapatkan dosa, tetapi keduanya tetap wajib kodok. Oke? Nah, tadi ya, waktu-waktu yang dilarang ada 5 tadi ya. Yang pertama setelah sholat asar, yang kedua setelah sholat subuh. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan zaman. Yang ketiga ini apa? Yaitu ketika matahari terbit. Nggak boleh ya. Jadi nunggu dulu ya, nunggu dulu mataharinya terbit ya. Setelah 15 menitan lah ya. 15 menitan baru boleh sholat duha, sholat sunnah duha. Oke. Kemudian baru boleh sholat sunnah yang lainnya kalau mau mengerjakan. Kemudian apa? Matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Nah, itu tidak boleh sampai matahari bergeser ke arah barat. Nah, berarti waktu zuhur itu. Itu waktu zuhur. Baru kalau sudah masuk waktu zuhur, boleh mengerjakan sholat apapun. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ketika matahari terbenam. Pas saat sedang terbenam, kita dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak yang nggak ada sebab apapun. Mudah-mudahan bisa difahami dari sini. Oke ya. Jadi di sini tadi ya, sholat sunnah rawatib jumlahnya keseluruhan 22 rakaat. 22 rakaat ini dibagi menjadi dua, sholat sunnah rawatib muakkadah, yaitu yang ditekankan untuk dikerjakan, jumlahnya ada 10. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghair muakkadah, sisanya yaitu 12 ya. Kalau mau dikerjakan, ahlan wa sahlan. Baik, sekarang Ustazah, balik. Ya, Ustazah, izin bertanya, kan ya. eh, yang di yang yang di itu kan yang di share screen kan ke salat salat sun salat sunnah rawat kopiah sama 5 salat sunnah ba'diyah kan ada 22. Mm-mm. Tetapi pas yang salat sunnah rawatib muakkadah yang salat 2 rakaat itu kalau yang di ini 4 rakaat sebelum zuhur sama 4 rakaat Iya, setelah zuhur. Kalau yang di iya. sini 2 rakaat. Iya, Gimana? berarti gini, ya berarti gini, kan 4 rakaat sebelum duhur, berarti yang 2 rakaat itu yang ditekankan untuk dikerjakan, lebih ditekankan lagi, Kak. Oke ya, yang duanya ghair muakkadah. Paham ya? Coba yuk kita balik lagi yuk, kita balik lagi, biar bisa kita tulis lagi. Kan tadi sisanya 12 ya, sisanya kan 12 kan? Ya enggak? Ya, Yuk, coba kita tulis yang 12 apa saja. Yang 12 apa saja yuk. Selain yang kita sebutkan 10 rakaat itu. Kalau di sini 2 rakaat sebelum duhur, berarti di sini sisanya 2 rakaat sebelum duhur. Kan seluruhnya 4 rakaat, Kak. Ya enggak? Bisa difahami enggak? Yuk lagi. Sekarang kalau di ya. sini 2 rakaat setelah duhur, tulis di sini 2 rakaat setelah duhur. Oke. Ditulis ya, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau di sini 2 rakaat setelah maghrib, ya kan? Sementara di sini ada mana? 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, di sini 2 rakaat sebelum maghrib yang belum ditulis. Sebelum maghrib. Yuk, kalau di sini 2 rakaat setelah isya yang belum ditulis, 2 rakaat sebelum isya. Kemudian
Kalau di sini 2 rakaat sebelum subuh. Ini ada yang belum ditulis nih. 4 rakaat sebelum asar, Kak. 4 rakaat, maaf. 4 rakaat sebelum asar. Dah. Adapun yang sebelum subuh nggak ada, setelah subuh nggak ada. Oke ya. Kemudian setelah asar juga nggak ada. 2 tambah 2 berapa? 4 Ustazah. 4 tambah 4. 8 Ustazah. 8 tambah 2. 10 Ustazah. 10 tambah 2. 12 12. rokaat. Ditulis ya. Ini sisanya ini. Kalau mau dikerjakan tetap dapat pahala dong. Namanya juga sholat sunnah. Oke. Tetapi yang lebih ditekankan untuk dikerjakan yaitu yang 10 rakaat tadi. Oke. Makanya kita pelan-pelan ya. Untuk langsung 22 rakaat kan agak berat kalau kita kerjakan tuh langsung tuh dalam sehari tuh. Ya kan makanya kita pelan-pelan tadi Ustazah bilang pelan-pelan kita rutinkan dulu. Ya, yang ditekankan dulu yang 10 rakaat sholat sunnah rawatib ini yang ditekankan dulu kita pelan-pelan. Misalnya kita kayak Kak Zahra misalnya berniat banget dalam seminggu ini aku pokoknya pengen sholat 2 rakaat setelah maghrib kayak gitu. Setelah sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat apa namanya sholat sunnah ba'diyah maghrib kayak gitu. Dirutinkan selama seminggu. Nah, kalau misalnya sudah bisa, nanti tambah lagi 2 rakaat setelah Isya. Kalau sudah bisa, nanti tambah lagi 2 rakaat sebelum subuh, kayak gitu. Kalau mau langsung, ahlan wa sahlan, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke ya? Nah, kalau mau ditambahin yang sholat sunnah ghair mu'akkadah, ahlan wa sahlan juga. Oke ya? Baik. Sekarang kita balik ke kitab Mabadi' Fiqhiyah. Nah, di sini disebutkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat ini ya. Jadi apa saja sih sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu? Nih dijawab 2 rakaat. Kata nih ada istilah ada kata ini nih. Rakaatani itu berarti 2 rakaat. Ya. Ini dalam bahasa Arab itu ya kan. Walaupun 2 itu kita bilangnya ithnin ya, wahid ithnin. Tapi kalau untuk bilang 2 rakaat nggak perlu ithnin rokaat nggak, tetapi rokaatin, rokaat, roka, rokaatani, rokaatani, ya, rokaatani. Kalau misalnya 2 murid tolibani, kayak gitu. Dua dua sekolah madrasatani. Ada penambahan alif dan nun di sini. Rokaatani. Nah, ada alif dan nunnya. Itu nandain 2, jumlahnya 2. Ada alif dan nun, nih, rokaatani. Ada berarti tandanya itu 2. Muslimani, ya, 2 muslim. 2 orang muslim. Muslimatani, 2 orang muslimah atau muslim perempuan. Perempuan muslim, 2 perempuan muslim. Itu clue-nya. Nanti adik-adik insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab nanti tahu, oh kalau ini itu tandanya 2. Rokaatani qabla sholati subhi. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke, kemudian wa arba'un qabla sholati zuhur. 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa arba'un ba'daha. Dan 4 rakaat setelah sholat duhur. 2 tambah 4 berapa? 10. 10. Oke. Tambah lagi. Wa arba'un qabla sholatil asr. Dan 4 rakaat sebelum sholat asar. 10 tambah 4? 14 14. 14. Wa raka'atani. Dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa raka'atani ba'daha. Dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 14 tambah 4 berapa? 14 tambah 2 tambah 2. Berarti 18. 18. 18. Tambah lagi. Wa raka'atani qabla sholatil isya. 2 rakaat sebelum sholat isya. Wa raka'atani ba'daha. Ya, tadi 18 tambah 2 berarti berapa? 22. 22. 22. Betul kan tadi?
Tadi sudah sampaikan kan, sholat sunnah rawatib jumlahnya adalah 22 rakaat. Cuma penulis di sini nggak membagi 22 rakaat, nggak dibagi menjadi sholat sunnah rawatib muakkadah dan sholat sunnah rawatib ghair muakkadah, nggak dibagi. Hanya menyebutkan totalnya saja. Summa al-witir. Nah, ini sholat witir. Ini beda ya, sholat witir bukan sholat sunnah rawatib ya. Sholat witir itu sholat sunnah yang dikerjakan untuk menutup sholat kita. Jadi ini juga kita perlu rutinkan adik-adik sholat witir itu. Oke, sebagai penutup sholat kita dikerjakan nih, disebutkan ini. Kam ada dua rokaatil witir. Nah, setelah menyampaikan sholat sunnah rawatib tadi yang sekitar dua, yang jumlahnya ada 22 rokaat tadi, dan Ustazah sampaikan tadi 22 dibagi lagi menjadi 10 sholat sunnah rawatib muakkadah dan 12 sholat sunnah rawatib ghair muakkadah. Kemudian penulis ngasih tahu tentang sholat witir. Oke, sholat witir itu sholat sunnah. Oke, sholat sunnah juga. Jadi dalam sehari yang wajib itu hanya 5 kali dalam sehari. 5 kali ini ada 17 rakaat. Oke ya. Nah, selain itu adalah sholat sunnah. Ya, selain itu tidak fardu. Kecuali yang kodok tadi. Kalau kita terlewat melakukan sholat fardu, maka kita wajib mengkodok. Oke ya. Nah, selebihnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak macamnya, adik-adik. Sholat sunnah itu banyak macamnya. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib yang kita bahas tadi. Dan juga sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir. Kemudian penulis memberikan question. Kam ada dua rokaatil witir. Berapa sih jumlah rokaatil witir? Berapa sih jumlah rakaatnya sholat witir itu? Ternyata jumlah rokaatnya sholat witir paling banyak adalah ihda asyarah rokaat. Ada 11 rokaat. Sholat witir itu, ya, sholat witir apa? Ada berapa jumlahnya paling banyak? 11 rokaat. 11 rakaat. Ya, wa waktuha dan waktunya kapan dikerjakan sholat witir itu ba'da sholatil isya ila tulu'il fajr. Kapan sih mengerjakan sholat witir itu? Yaitu sesudah sholat isya. Jadi habis sholat isya kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah dulu. Sholat sunnah ba'diyah isya ya, 2 rakaat. Kemudian, kalau dirasa adik-adik nggak bisa bangun malam, ya kan? Aduh, aku kok hari ini kayaknya aku nggak bisa bangun malam deh. Maka bisa langsung ditutup dengan sholat witir. Boleh. Oke? Sholat witir itu paling banyak adalah 11 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat. Ya, paling sedikit 1 rakaat. Sholat witir itu sholat yang ganjil ya. Witir itu jumlahnya ganjil, adik. Ada 1 paling sedikit, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Witir itu artinya ganjil. Oke? Bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Oke ya? Jadi paling banter 11 rokaat, paling sedikit 1 rokaat. Ya. Jadi di sini adik-adik usahakan untuk mengerjakan sholat witir juga pada malam harinya. Oke, kalau nggak bisa bangun malam, sebelum tidur, sholat witir terlebih dahulu. 1 rokaat aja. Oke, nanti kalau sudah rutin, ditambah lagi 3 rokaat. Kayak gitu. Kalau mau tambah lagi 5 rokaat, ahlan wa sahlan. Mengerjakannya, kalau misalnya 1 rokaat, ya 1 rokaat aja. Habis itu salam. Kalau mau 3, ya, maka sunnahnya 2 rokaat dulu, baru tambah 1 rokaat. Kalau mau 5, berarti 2 dulu, tambah 2, 2 salam. Setelah 2 rokaat, bangun lagi, salam, kemudian bangun lagi 2 rokaat, salam, baru 1 rokaat. Seperti itu. Kalau mau dikerjakan 11, berarti 2 rokaat, kemudian salam, bangun 2 rokaat, kemudian salam, 2 rokaat, salam, 2 rokaat, salam, 2 rokaat, salam, baru terakhir 1 rokaat. Seperti itu ya. Nah, sholat witir ini ya sangat ditekankan untuk dikerjakan. Sangat ditekankan untuk dikerjakan sholat witir sebagai penutup sholat kita pada hari tersebut. Oke, baik.
Kemudian, nah ini disinggung ini. Apa namanya? Berapa kam al auqatul lati tahrumu fiha sholat? Ini tadi sudah kita singgung tadi, sudah kita tulis juga, adik-adiknya juga udah nulis semuanya. Berapa sih waktu yang dilarang atau apa saja waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat? Tadi ada 5 ya, kita sebutkan 5 ya. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit sampai mataharinya itu setinggi tombak atau sekitar 15 menit, 15 minutes. Oke ya. After apa sunrise ya. Oke ya. Nah, baru boleh mengerjakan sholat. Nah, yang kedua, indal istiwa. Nah, ini istilah nih. Istiwa itu istilah. Istilah artinya itu lurus, tegak, lurus di tengah-tengah langit. Oke ya. Sampai matahari bergeser. Sampai matahari bergeser ke arah barat. Oke. Atau ya pas waktu duhur. Kalau duhur itu berarti mataharinya sudah bergeser ke arah barat. Baru kita boleh mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbenam, ya. Ketika matahari sedang terbenam, ya. Jadi harus selesai dulu matahari terbenam. Kalau sudah benar-benar terbenam, itu berarti tandanya maghrib, baru kita boleh mengerjakan sholat. Yang keempat, yaitu setelah sholat subuh. Ya, kalau kita sudah mengerjakan sholat subuh, maka tidak boleh mengerjakan sholat lagi, sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Oke, baik. Ini disebutkan lagi. Jadi ini Masya Allah ya, untuk mengingatkan kita sebenarnya adik-adik. Diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Ini soalnya sudah kita bahas terus ya. Kam arkanus sholat, berapa rukunnya sholat? Ini diulang-ulang biar kita itu ingat, ya, ingat akan rukunnya sholat. Ya. Tapi di sini disebutkan 14, ya. Di sini disebutkan 14. Kita waktu itu menyebutkannya berapa? 13. 13. Iya, karena yang 14 yang kok beda yang 13 dengan 14? Bedanya di mana? Bedanya waktu kita menyebutkan 13 itu tumak ninahnya itu dibarengkan dengan misalnya ruku. Ruku disertai tumak ninah. Kemudian i'tidal disertai tumak ninah. Sujud disertai tumak ninah. Ya kan? Duduk di antara dua, sujud disertai tumak ninah. Adapun yang 14 ini tumak ninahnya disendirikan. Ya, ini di sini disebutkan tumak ninah pada ruku, tumak ninah pada i'tidal, tumak ninah pada sujud, tumak ninah pada duduk di antara dua sujud. Ya, ini dibedakan, nggak masalah. Oke ya, selama ada tumak ninahnya, betul semuanya. Oke, dan nggak perlu diulang lagi. Sekarang masuk ke yuk questionnya. Kesunahan sebelum melakukan sholat. Jadi ada namanya sunnahnya sholat. Ya. Bukan sholat sunnah. Bedakan antara sunnahnya sholat dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tadi ya diantaranya adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir. Tapi kalau sunnahnya sholat, yaitu sunnah yang dikerjakan pada waktu sholat ini, oke, atau sebelum sholat. Nah, sebelum sholat fardu ini disunahkan apa sih? Nah, ini answernya yaitu disunahkan untuk melakukan azan dan iqomat atau komat. Nah, makanya azan itu sunnah, oke, dihukumi sunnah. Azan dan iqomat dihukumi sunnah. Dan sunnah dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Adapun untuk azan itu untuk syaratnya khusus laki-laki. Kalau bagi perempuan nggak perlu azan. Oke ya. Tapi untuk komat itu disunahkan baik laki-laki atau perempuan. Jadi adik-adik kita sebelum sholat itu disunahkan yang perempuan disunahkan untuk komat. Kalau laki-laki ya azan ya komat. Oke ya, mudah-mudahan adik-adik yang cowok-cowok di sini pada bisa azan, pada bisa azan. Baik.
Kemudian masuk ke itu yang sunnah sebelum mengerjakan sholat ya, sebelum mengerjakan sholat. Adapun sunnahnya sholat pada saat sholat ya, pada saat sedang sholat. Nah, ini dibagi adik-adik. Dibagi menjadi ab'ad dan dibagi menjadi hayat. Yuk ditulis yuk. Oke, ditulis. Saya tulisin di sini. Sunnah, sunnahnya sholat, sunnahnya sholat saat sedang sholat. Oke. Ini saat sedang sholat loh ya, bukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat tadi disunahkan untuk azan dan qomat. Oke, ikomah, ikomah, qomat. Oke. Kemudian adapun saat sedang sholat, itu sunnahnya sholat ada atau dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yaitu apa? Yang pertama, ab'ad. Ab'ad. Ini istilah dihafalin. Ab'ad. Ab'ad dihafalin. Yang kedua, hayat. Hayat. Istilah ini dihafalin ya, diingat-ingat. Ada sunnah ab'ad, ditulis sunnah ab'ad, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Ini dihafalin ya. Ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu yang bagaimana? Yuk, tulis. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ya, sujud sahwi. Yang jelas sunnah ab'ad itu apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat adalah apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Ini penting ya. Coba Kak Kaisha. Kak Kaisha, coba. Sudah ditulis Ya, belum Kak Kaisha? udah. Udah, coba dibaca. Sunnahnya sholat saat sedang sholat dibagi menjadi dua, menjadi dua apa saja Kak? Oke. Sunnah, yang sedang sholat dibagi menjadi dua. Ya, Sunnah abad ab'ad, sama ab'ad, sunnah bilang. sunnah hayat. Bilang Hayat. dulu ab'ad yang jelas dulu biar Ustazah mau dengar yang jelas. Abad, Ab'ad, oke. Yang kedua, hayat, sunnah hayat, hayat. Oke, sekarang sunnah ab'ad yaitu yaitu sholat sunnah yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan bukan sholat sujud sunnah ya. sahwi. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila bukan sholat. Dia sunnahnya itu ada di Oh ya, dalam sholat. oke, Bukan sholat sunnah, bukan. Sunnah oke. yang mm-mm. Yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Oke, sunnah hayat Dua adalah sunnah hayat adalah sunnah yang apabila ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. oke. Jadi di dalam sholat itu, terima kasih Kak Kaisha. Di dalam sholat, ketika kita mengerjakan sholat,
selain kita mengetahui rukunnya sholat yang 13 itu, kita juga perlu mengetahui sunnah-sunnahnya sholat. Oke ya? Kalau yang rukunnya sholat itu wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah sholat kita. Oke ya, maka perlu memperhatikan yang namanya rukunnya sholat. Nah, selain memperhatikan rukunnya sholat, kita juga perlu memperhatikan sunnahnya sholat. Ya, meskipun kalau ditinggal nggak berdosa meskipun. Tetapi biar sholat kita sempurna nih. Biar sholat kita sempurna, maka kita perlu mengerjakan yang namanya rukunnya sholat dan juga sunnahnya sholat. Nah, sunnahnya sholat, ketika kita sedang sholat nih, sunnahnya sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu ab'ad, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Bedanya apa nih Ustazah sunnah ab'ad dengan hayat? Sunnah ab'ad apabila ditinggalkan, mengerjakannya, apabila kita nggak mengerjakan, maka diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Oke? Adapun sunnah hayat, kalau kita tinggalkan, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dari sini bisa difahami terlebih dahulu? Raise hand dulu. Oke, baik. Abang Abdullah bisa difahami, Abang Abdullah? Bisa. Abang Walden, Kak Syabia, Abang Abid, Kak Alfia, Kak Mariam, Kak Lulu, Kak Fatia. Paham Ustazah? Baik, Paham Ustazah? baik. Baik, sekarang masuk ke ab'ad. Ya. Nah, di sini ya. Mas sunanis sholat ba'da dukhul fiha. Ketika kita sudah memasuki sholat. Berarti sedang sholat nih. Sunnahnya apa saja? Qisman. Ada dua. Ya, ada dua. Bentar. Ini udah ditulis ya. Yang saya tulisin udah ditulis mudah-mudahan. Sudah. Ya. Nah, qisman ada dua macam, yaitu ab'ad. Ini tulisan Arabnya kayak gini nih. Ab'ad, ya, wa hay'at. Nah, ini tulisan Arabnya kayak gini. Ab'ad dan hay'at. Ya. Nah, ini nggak disebutkan ini hay'at apa, ab'ad apa oleh penulis, tetapi langsung berapa yang sunnah ab'adnya tuh apa? Apa saja? Nah, yang sunnah ab'ad tadi kan sudah kita singgung ya. Ab'ad apabila ditinggalkan maka ya diganti dengan sujud sahwi. Lalu apa saja sunnah ab'ad itu apa saja sih? Yuk ditulis. Tasyahud awal. Nah, tasyahud awal. Ditulis ya, tasyahud awal. Yang ab'ad, yang pertama adalah tasyahud awal. Plus ditambahin tasyahud awal plus ya ditambahin duduknya. Jadi yang pertama sebenarnya duduk pada tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal. Dan juga ya duduk pada tasyahud awal dan juga membaca tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal dan juga membaca tasyahud awal. Tolong ditulis. Ini, sebentar ini. Mana ya soal. Oke. Ini saya ada tulis saja di sini bentar. Share dulu. Bentar. Kita butuh break. Sunnahnya sholat. Nah ini. Bentar. Sunnah ab'ad. Oke. Bentar ya. Sunnah ab'ad. Yuk. Nah ditulis nih. Sunnah ab'ad apa saja? Duduk pada tasyahud awal.
Kedua, membaca tasyahud awal. Nih, ya. Ditulis ya. Udah. Kemudian yang ketiga, membaca solawat Nabi pada tasyahud awal. Ditulis. Membaca solawat Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga. Yang keempat, membaca solawat kepada keluarga Nabi. Bukan pada Nabi. Bukan kepada Nabi pada tasyahud akhir ya. Kalau membaca solawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, kita ingat itu adalah rukunnya solat. Itu adalah rukunnya solat. Kalau membaca solawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu rukunnya solat. Adapun membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, bukan tasyahud akhir, itu adalah sunnah ab'ad. Jadi dibedakan, jangan kebalik. Ya, nanti kalau Ustazah bikin pertanyaan, membaca sholawat kepada Nabi atau membaca sholawat Nabi, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir termasuk A. Sunnah sholat atau sunnah abad, B. Rukun sholat, C. Sunnah hayat. Nah, kayak gitu ya. Nah, harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Yang membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau kita nggak membaca, maka sholatnya nggak sah. Oke, harus kita baca. Habis tahiyat akhir tuh, habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu wajib kita baca saat tahiyat akhir. Membaca sholawat kepada Nabi wajib kita baca saat tahiyat akhir. Tapi pada tasyahud awal yaitu di rokaat yang kedua, adik-adik, kalau itu adalah sholat maghrib. Sholat maghrib kan ada 3 rakaat tuh. Kemudian sholat asar, sholat isya, dan sholat duhur itu kan 4 rakaat. Itu kan setelah 2 rakaat itu kan ada tasyahud tuh. Ya kan duduk, duduk sebelum kita duduk untuk tasyahud awal sebelum kita berdiri lagi di rakaat ketiga. Nah, duduk pada tasyahud awal dan membaca tasyahud awal dan membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad yang mana kalau adik-adik meninggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Bisa difahami ya? Jadi misalnya, pelan-pelan dong. Misalnya udah 2 rakaat nih, kan disunahkannya kan untuk tasyahud awal. Tetapi kita lupa nih, kita sudah berdiri. Kalau misalnya di sini Kak Zahra sudah 2 rakaat, seharusnya duduk untuk tasyahud awal, tapi Kak Zahra kok sudah berdiri, maka nggak boleh Kak Zahra duduk lagi, nggak boleh. Oke ya, nggak boleh. Ya udah diterusin aja, diterusin aja sampai pas salam, sebelum salam, udah tasyahud akhir sebelum salam, maka Kak Zahra mengerjakan yang namanya sujud sahwi. Yang namanya apa? Sujud sahwi. Maka tadi ya, sunnah ab'ad itu adalah apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan, maka diganti dengan sujud sahwi. Oke ya? Nah ini tadi ada 3 ya, baru 3 yang kita sebutkan. Duduk pada tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, membaca sholawat kepada, ingat, keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Nah, bukan tasyahud awal lagi, tasyahud akhir. Ini yang ab'ad. Ingat, ini kita ngomongin yang ab'ad, bukan yang hayat. Yang hayat lebih banyak nanti. Oke? Kalau sudah ditulis, tambahin nomor 5 yaitu membaca doa kunut. Membaca doa kunut pada i'tidal di rokaat kedua sholat subuh. Membaca doa kunut, jangan dicoret ya Abang Aska. Membaca doa kunut pada i'tidal di rokaat kedua sholat subuh. Yuk ditulis. Dan di rokaat terakhir
sholat witir pada bulan Ramadan? Yuk ditulis. Ditulis seperti ini. Jadi ada 5 sebenarnya ya. Untuk sunnah abad ada 5 ya. Yang pertama duduk pada tasyahud awal. Yang kedua membaca tasyahud awal. Yang ketiga membaca solawat Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat membaca solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima membaca doa kunut pada i'tidal. I'tidal tahu kan? Setelah ruku kan i'tidal tuh. Hanya pada sholat subuh saja. Iktidal di rokaat kedua pada sholat subuh saja. Jadi memang dalam madhab Syafi'i doa kunut itu disunahkan. Oke? Dan sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Jadi jangan menyalahkan yang berdoa kunut ketika sholat subuh. Oke ya, dalam madhab Syafi'i itu adalah sunnah ab'ad. Yang mana apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Oke ya? Nah, kalau imamnya nggak doa kunut, ya nggak apa-apa, kita ikut imam, nggak masalah. Ya kan? Kalau kita sendiri, ya, kita bisa mengerjakan doa kunut, ya, waktu pas di rokaat kedua setelah ruku. Sami'allahu liman hamidah, baru kita doa kunut sebentar. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, ya, dan seterusnya. Oke ya. Dan juga doa kunutnya dikerjakan pada rokaat terakhir sholat witir. Ini hanya pada bulan Ramadan saja. Ingat, sholat witir itu dianjurkan, ditekankan untuk dikerjakan setiap tahun. Ya, setiap malam kita itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat witir. Ya, tetapi sholat witir kalau tidak di bulan Ramadan, sekarang kan bukan bulan Ramadan nih. Oke ya. Kalau tidak dikerjakan bulan Ramadan, maka sholat witirnya tidak ada kunutnya. Yang disunahkan adalah ya membaca doa kunut ketika sholat witirnya itu di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Coba di sini Kak Fatia yuk dibaca yang keras. Apa saja sunnah ab'adnya? Kak Fatia ada? Ada. Oke, yuk sunnah ab'ad apa saja? Pertama duduk pada tasyahud awal. Oke, Kedua membaca tasyahud awal. oke, Ketiga membaca salawat Nabi pada tasyahud awal. oke, Keempat membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. oke. Kelima membaca doa kunut pada i'tidal di rakaat kedua sholat subuh dan di rakaat terakhir sholat witir pada bulan Ramadan. Iya, ahsanti. Terima kasih Kakak Fatia. Sekarang balik lagi ke Mabadi' Fikih tadi. Kalau di sini disebutkan hanya 3 saja yang sunnah ab'ad. Yang pertama tasyahud awal. Nah, duduknya nggak disebutkan. Maka kita bisa ditulis tasyahud awal dan duduknya. Ya, duduk dulu kan sebelum mau baca tasyahud kan kita duduk dulu. Oke, duduk pada tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Kemudian itu ya pertama dan kedua ya. Yang ketiga di sini ini nggak disebutkan duduknya langsung. Yang pertama itu aja tasyahud awal. Yang kedua sholat kepada Nabi, sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Oke. Nah kalau tadi Ustazah ya sebutkan yang pertama duduknya, duduk tasyahud awal. Kedua membaca tasyahud awalnya. Ketiga membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Nah, yang keempat tidak disebutkan di sini, solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, kalau di sini disebutkan yang ketiga, yaitu kunut, ya doa kunut pada subuh, sholat subuh, tepatnya di rokaat kedua, bukan di rokaat pertama, tapi rokaat kedua, dan juga pada sholat witir, ya sholat witir di rokaat terakhir. Kalau witirnya ngerjainnya hanya satu kali atau satu rokaat saja, ya di rokaat itu. Kalau misalnya mengerjakan 3 rokaat berarti di rakaat yang terakhir. Oke ya? Di rokaat terakhir. Tetapi hanya pada pertengahan bulan Ramadan saja. Pertengahan terakhir pada bulan Ramadan. Ditambahin tadi ya. Pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Ya.
Jadi tadi ditambahin membaca doa kunut pada i'tidal di rokaat kedua sholat subuh dan di rokaat terakhir sholat witir pada pertengahan terakhir di bulan Ramadan ditambahin. Oke ya. Dalam mazhab Syafi'i doa kunut itu ya ketika bulan Ramadan dikerjakan pada sholat witir itu dikerjakannya pada pertengahan terakhir di bulan Ramadan. Jadi tidak dari awal bulan Ramadan, tidak. Oke ya. Baik. Eh, mungkin sampai sini dulu ya adik-adik ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan yang hayat sholat ya, yang hayat sholat sunnah hayat. Oke, dihafal ya yang 5 tadi ya. Yang 5 tadi tolong dihafal. Insya Allah Ustazah tebak-tebakin pada pekan depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.